Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Nah, kemudian pada pertemuan yang lalu sudah sampai ke halaman 10 ya. Itu pembagian isim dari 9 jenisnya. Nah, dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas semuanya, kemudian tinggal distorkan, kemudian sebagian restoran. Nah, yang lainnya malam ini. Setelah itu nanti kita masuk ke bab al-i'rab dan bina. Nah, tapi sebelum masuk harus kita kuasai dulu 9 jenis isim ini. Ya. Isim mufrad, isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, kemudian isim maksur, isim mangkus, isim ghairu munsharif. Nah, isim ghairu munsharif. Nah, ini nanti kita kuasai ini agar nanti mengerti perubahan yang ada pada masing-masing isim ini. Nah, nanti setelah ini kita membahas bentuk perubahannya, membahas kedudukannya di dalam kalimat. Nah, yang mana nanti setiap kedudukannya punya tanda ciri, ya, yang itu nanti masing-masing isim itu beda. Isim mufrad dengan jamak nanti sama-sama dia sebagai posisinya sebagai subjek, tandanya beda. Ya, tandanya beda. Ya, sehingga harus kita kuasai dulu. Nah, ada yang mau setoran atau mau merojaah lagi? Tidak masalah. Betul. Ya. Masuk juga? Nah, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Isim mufrad. Isim mufrad adalah maknanya yaitu tunggal. Contohnya qalamun. Isim musanna adalah makna yang menunjukkan dua dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun dengan kaidah tambahan alif dan nun dengan kaidah tambahan alif dan nun atau ya dan nun pada isim mufrad pada akhirnya. Nah, kemudian contoh qalibani qalibaini. Nah, yang selanjutnya isim jamak mudzakkar salim, yaitu apa-apa yang menunjukkan kelompok, makna yang menunjukkan kelompok tiga atau lebih. Kelompok itu dua atau lebih. Kelompok menunjukkan dua atau lebih dengan kaidah tambahan wawu dan nun atau ya dan nun. Contoh muslimuna, muslimina. Kemudian jamak muannas salim, apa-apa yang menunjukkan kelompok dua atau di atas lebih dari dua dengan kaidah tambahan alif dan ta di akhirnya. Contoh muslimatun. Nah, jamak taksir yaitu apa-apa yang berubah pada isim mufradnya. Apa-apa yang menunjukkan kelompok lebih dari dua. Kelompok yang lebih dari dua yang berubah bentuk mufradnya. Contoh berubah dari bentuk mufradnya. Yang berubah dari bentuk mufradnya. Yang berubah dari bentuk mufradnya. Contoh aqlamun. Aqlamu. Dari kata qalamun. Dari kata qalamun menjadi aqlamu. Kemudian yang ketiga isim yang keenam isim maksur. Sebelumnya. Yaitu asmaul khamsah. Contohnya isim yang lima. Contohnya abuka, abaka, abika, akhuka, akhoka, akhika, hamuka, hammaka, hamika, famuka, fuka, fika, faka. Kemudian yang terakhir zamalin, zimalin. Kemudian isim maqsur, yaitu setiap isim mu'rab. Setiap isim mu'rab yang di akhirnya ada alif lazimah. Contohnya wadduha, ad-duha. Kemudian yang terakhir isim yang kedelapan yaitu isim mangkus.
yaitu isim mu'rab yang di akhirnya ada ya lazimah. Contoh al-qadhi. Nah, Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang terakhir masih yang 9. Ada. Yang terakhir ismul ladzi la yansharif, yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Amin. Contohnya Sulaimanu, Ibrahimu, Utsmanu dan seterusnya. Nah, Mungkin Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, Mumtaz. Mewakili semua Ustaz ya? Hah? Mumtaz. Ini mewakili yang anu nih, Pontianak. Wah, Burayu Ustaz. Iya, kan dari Pontianak Pontianak. bapaknya tuh. Tuan rumah nih jenengan nih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Yang pertama isim mufrad, yaitu isim yang bentuk isim kata benda yang satu, menunjukkan satu. Ya. menunjukkan satu, seperti kitabun. Ampun. Yang kedua isim musanah, yaitu isim yang menunjukkan dua, dengan diakhiri dengan alif nun atau ya dan nun. Nah, dengan tambahan ya, tambahan. Oh, alif dengan dan nun. tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Ya. Kalau di akhir itu nanti ada yang akhirnya alif dan nun tapi belum tentu musanna. Sulaimanu. Ya, itu kan alif dan nun belakangnya, tapi dia bukan tambahan. Nah, jadi yang musanna itu yang kaidahnya tambahan alif dan nun atau ya dan nun. San. Nah, contohnya Contoh kitabun, kitabani, kitabani atau kitabain. kitabaini ahsan. Yang ketiga yaitu isim jamak mudzakkar salim, yaitu bentuk isim bentuk banyak, Banyak lebih dari dua lebih dari dua, dengan ditandai dengan tambahan yaitu wawu dan nun atau ya dan nun. Nah, contoh Contohnya muslimuna, muslimuna, siapa ya? muslimina. Muslimina. Ahsan. Yang keempat yaitu Keempat, isim muannas salim, jamak. isim jamak muannas salim, yaitu apa-apa yang lebih dari dua, Kelompok lebih dari dua. kelompok yang lebih dari dua, ditandai dengan alif Alif dan nun, alif dan ta di akhirnya. di akhirnya. Contohnya muslimatun, muslimatun. Nah, muslimatun menjadi muslimatun. Nah, ya. San. Yang kelima isim jamak Taksir. taksir, yaitu bentuk isim yang berganti Bentuk jamak. bentuk jamak atau kelompok yang lebih dari dua dengan kaidah perubahan dari isim mufrad. dari isim mufrad atau isim yang pertama. Ya, Contohnya waladun, ya, jadi auladun. Ahsan. Auladun. Yang keenam yaitu isim isim yang lima, itu bahasanya apa? Ya, isim yang lima dah itu ya. Nah, isim yang lima yaitu contohnya abuka, hamuka, akhuka, fuka dan tumalin. Ahsan. Yang ketujuh isim jamak taksir. Udah. Isim maksur. Isim maksur, yaitu apa ya? Isim mu'rab. Isim murab yang ditandai dengan Yang akhirnya ditandai dengan alif lazimah dan sebelumnya adalah ada harokat fathah. Contoh apa ya? Al-Fata. Oh iya, al-fata. Nah, kemudian yang ke 8 isim apa ya? Isim mangkus, yaitu apa-apa yang isim mu'rab isim mu'raf
lupa benar. Yang diakhiri Yang diakhiri dengan ya. ya dan nun. Ya Diakhiri lazimah. dengan ya lazimah dan ditandai sebelumnya dengan huruf kasroh. Nah, harokat kasroh. Ya. Ya. Harokat kasroh. Contoh Apa ya? Contoh apa? Lupa aku. Contohnya lupa. Al-hadi. Oh iya. Al-hadi. Nah, Jadi terus yang terus terakhir. yang terakhir yaitu isimul ladzi la yang sorif, Nah, ismul ladzi yaitu sorif. apa-apa yang tidak bisa ditanwin. Apa yang tidak bisa tanwin? Ahsan. Contohnya Contohnya Aisyatu. Aisyah tuh Ahsan. Udah itu. Nah, barakallahu fiik. Lanjut, apa lagi? Moga Mas. Mas. Ayo siapa? Sengaja dia, Pak Wisma ngalah dulu dia sama yang muda. Iya. Lakonnya. Nah. Belum hafal nih. Nah. Coba ya Ustaz ya, belum Ya. hafal nih. Ayo, Dicoba enggak aja. apa. Enggak usah malu. Yang pertama adalah isim mufrad. Simprot. Apa-apa yang menunjukkan tunggal atau satu. Contohnya adalah kitabun, daftarun. Yang kedua ada isim musanna. Apa-apa yang menunjukkan dua, yang tanda-tandanya adalah alif dan nun dan ya dan nun. Contohnya alif dan alif dan nun. Apa ya? Muslimani dan Lima ini. muslimah ini. Yang ketiga itu ada jamak mudzakkar salim. Apa-apa yang menunjukkan lebih dari dua, yang tanda-tandanya itu diakhiri dengan waw dan nun dan ya dan nun, Atau bukan dan. atau ya dan nun. Contohnya adalah apa bang katanya? Contoh Muslimun menjadi muslimah waw dan nun. muslimuna dan muslimina. Muslimina. San. Yang keempat ya. Empat adalah isim jamak muannats salim. Apa-apa yang menunjukkan lebih dari dua, tanda-tandanya adalah alif dan ta. Ya. Contohnya muslimah ya. Muslimatun menjadi muslimatin. Muslimatun. Nanti dibaca muslimatun, muslimatin nanti. Setelah ini ada. Bisa juga saya. Sa. Selanjutnya adalah jamak taksir. Apa-apa yang menunjukkan lebih dari dua, yang tanda-tandanya tidak ada tanda-tanda ya. Ustaz ya? Ada. Ada gitu. Itu Yang berubah. dari isim mufradnya. Nah, perubahannya tidak beraturan. Ya. Tidak beraturan. Contoh adalah waladun auladun. Hasan. Selanjutnya asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Isim yang 5, akhuka, Abuka dulu. abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Hasan. Selanjutnya Yang ketujuh. Isim maksur. Maksur. Isim maksur, isim mu'rab yang diakhiri dengan alif lazimah. Alif lazimah yang sebelumnya berharokat fathah. Nah. Selanjutnya contohnya Mustafa. Hasan. Kemudian selanjutnya yang ke berapa? 8. yang 8 isim maksur. Manqus. Isim manqus. Isim mu'rab yang diakhiri dengan ya lazimah. Yang sebelumnya berharokat
kasroh. Contohnya adalah apa sih contohnya? Al-Hadi. Nah, Al-Hadi. Al-Hadi, Nyontek. Al-Qadhi, banyak. Nah, San. Qadhi. Yang terakhir? Yang terakhir yang ke-9 al-ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak bisa ditanwin. Contohnya adalah nama-nama itu ya. Nama-nama Aisyatu, Nama-nama wanita. nama-nama wanita. Aisyatu. Aisyatu, Zainabu, Fatimatu. San, barakallahu fiik. Ya. Bang Azam udah hafal belum Bang Azam? Belum. Ya, enggak hafal dulu, enggak apa-apa. Iya. Perwakilan ya. Bang Amir. Lagi semangat. Bang Azri tidak boleh kalah nih. Bismillah. Aqsamul isim yaitu macam-macam isim. Yang pertama adalah isim mufrad, yaitu isim yang menunjukkan tunggal ataupun satu, seperti baitun. Yang kedua adalah isim musannah, yaitu isim yang menunjukkan dua, yang akhir katanya terdapat alif dan nun dan ya dan nun, Atau bukan dan ya. atau ya dan nun, Nah, seperti alif dan nun. Alif, kitabun jadi alif dan nun jadi kita bani. kita bani, dan ya dan nun kita baini. Hasan. Kemudian Baik. yang ketiga yaitu jamak isim jamak muzakkar salim, yaitu isim yang menunjukkan lebih daripada dua, yang akhir katanya terdapat waw dan nun, Dengan tambahan ya, dengan dengan tambahan tambahan waw dan nun dan atau. ya dan nun. Ah, Muslimun seperti menjadi muslimuna dan muslimina. Hasan. Kemudian jamak muannas salim, Yang yaitu jamak yang menunjukkan lebih daripada dua, yang harokat akhirnya terdapat dengan tambahan alif dan ta, seperti muslimatun. muslimatun menjadi muslimatun. Hasan. Kemudian Yang keenam. yang keenam yaitu jamak taksir, yaitu jamak yang yang kelima. kelima yaitu jamak taksir, jamak yang menunjukkan lebih daripada dua, yang kaidah katanya tidak beraturan, seperti waladun menjadi auladun. Hasan. Auladun. Yang keenam. Yang keenam isim asmaul khamsah, yaitu isim yang lima, seperti abuka, ahuka, hamuka, fuka, zumalin. Hasan. Kemudian yang ke tujuh, yaitu isim maksur, yaitu isim mu'rob yang di akhir katanya terdapat alif lazimah dan harakat sebelumnya adalah fathah, seperti Isa. Hasan. Kemudian yang ketujuh, 8. yang kedelapan yaitu isim mangkus, yaitu isim yang harakat akhirnya Di akhirnya ada isim mu'rob yang harakat akhirnya ada huruf akhirnya. huruf akhirnya ada ya lazimah, dan sebelumnya berharakat kasrah, seperti ad-da'i. Hasan. Insyaallah. Kemudian yang kesembilan ismu lazi la yansarif, yaitu isim yang tidak harakat akhirnya tidak bisa ditanwin. Contohnya Nama perempuan apa? nama perempuan
Fatimatu. Ya, Fatimatu. Nah, Zainabu. Zainabu. Nah, Hasan, barakallahu fiik. Ya. Nah. Sama lagi. Nah. Ya enggak? Udah belum? Dah ya. Ya udahlah. Kalau udah. Belum apa udah? Udahlah, kasih yang lain. Bismillah. Macam-macam isim. Yang pertama isim mufrad. Apa-apa yang menunjukkan satu. Contohnya waladun. Sani yang kedua musanna. Apa-apa yang menunjukkan dua. Contohnya waladun dengan tambahan alif dan nun dan ya dan nun. Contohnya waladun, waladani, waladaini. Yang ketiga salis jama muzakkar salim. Apa-apa yang menunjukkan kelompok lebih dari dua dengan tambahan waw dan nun dan ya dan nun. Contohnya muslimuna, muslimina. Rabi yang keempat jama muannas salim. Muannas salim apa-apa yang menunjukkan kelompok lebih dari dua dengan tambahan alif dan ta. Contohnya muslimatun. Muslimatun menjadi muslimatun. Nah, terus yang kelima jamak taksir. Jamak taksir apa-apa yang menunjukkan berubah mufradnya, jadi beraturan mufradnya. Contohnya baitun, buyutun, rijalun, rajulun, rijalun. Nah, Hasan. Yang ke-6 isim mankus. Isim yang lima. Asmaul khamsah. Contohnya abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Hamka apa hamuka? Enggak ada kan. Kirain hamka. Terus yang ketujuh isim maksur. Nah, isim maksur yang di akhirnya ada isim mu'rab yang di akhirnya ada alif lazimah. Dengan harokat sebelumnya fathah. Contohnya Musa. Nah. Terus yang ke-8 isim mangkus. Ya. Isim mu'rab yang akhirnya ada ya lazimah dengan harokat sebelumnya kasroh. Ya. Contohnya tarat. Apa? Al-Qadi. Ya, contohnya Al-Qadi. Terus yang ke-9 ismul ladzi la yunsharif. Isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya Aisyatu, Ibrahimu, Fatimatu dan yang lain-lainnya. Hasan. Barakallahu fiik. Ya. Ya, Lanjut. Lagi siapa? Siapa? Mbak. Bang Azam udah enggak Bang Azam? Nah, isim yang pertama yaitu isim mufrad. Apa-apa yang menunjukkan pada yang tunggal. Yang kedua isim musanna, yaitu apa-apa yang menunjukkan pada bilangan 2 dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya muslimani, muslimani, muslimuni, muslimaini. Kemudian yang ketiga jamak muzakkar salim, yaitu apa-apa yang menunjukkan pada yang jamak dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun. Dengan misalnya muslim apa? Waw dan nun menjadi
muslimuna, Nah, muslimina. nah, Hasan. Yang keempat jamak muannats salim, yaitu apa-apa yang menunjuk pada yang jamak dengan tambahan alif dan ta. Hmm. Contohnya muslimatun. Nah, Hasan. 5. Itu yang kelima yaitu jamak taksir. Hmm. Apa-apa yang menunjukkan pada yang jamak dengan perubahan pada isim mufrad. Contohnya waladun jadi auladun. Hasan. Yang keenam asmaul khamsah, yaitu isim yang 5. Hmm. Contohnya abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Kemudian yang ketujuh isim maksur. Maksur Hmm. yaitu isim yang mu'rabnya di Isim akhir mu'rab. isim mu'rab yang akhirnya ada tambahan huruf, Bukan tambahan, akhirnya ada yang di akhirnya ada huruf alif lazimah. Nah, dia bukan tambahan ya. Bukan tambahannya. Isim mu'rab yang akhirnya ada huruf alif lazimah Nah, contoh dengan contohnya al-mustafa. nah, Hasan. Yang kedelapan isim mangkus, Simangkus. yaitu isim mu'rab yang akhirnya huruf ya lazimah. Hmm. Contohnya al-hadi. Al-Hadi, Hasan. Kemudian yang kesembilan ismul lazi la yang sorih, yaitu isim mu'rab yang isim yang tidak dapat dikemasukan tanwin. Ya. Contohnya Sulaimanu, Fatimatu. Fatimah tuh. Hasan, barakallahu fiik. Ya. Gimana, udah apa lanjut? Pendatang baru nih. Itu Bang Rasi. Datang baru tas stok lama Ustaz. Yang penting buka Walaupun bungkus. tidak full sebisanya Ustaz. Ya. Iya berarti enggak boleh ya? Separuh kan? Suara. Isim-isim yang mu'rab. Heeh. Pertama isim apa yang Si mufrad. mufrad menunjukkan kata satu. Rafa dengan muslimun, nasab dengan jar dengan muslim, menasab dengan musliman, jar dengan muslimin. Itu Ustaz. Enggak, dia pembahasan itu nanti. Oh itu Ustaz. Isim mufrad menunjukkan tunggal gitu ya. Itu ya. Nah, contoh Is- muslimun. Muslimun. Ya, yang kedua musanna. Yang kedua musanna diakhiri oleh alif dan nun. Isim yang ditambah apa? Yang kaidah tambahan alif dan nun. Ditandahi oleh alif dan nun. Atau? Atau iya dan nun. Heeh. Muslimani, muslimaini, muslimaini. Nah, masan. Ketiga, Yang ketiga jamak. jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim menunjukkan Kelompok laki-laki yang lebih dari dua. dua. Muslimuna Dengan kaidah dengan kaidah tambahan waw, muslimu waw dan nun. Atau muslimuna, muslimina, muslimina. apa? Ya dan nun. Contohnya muslimuna, muslimina, muslimina. Yang keempat jamak muannas salim menunjukkan wanita, kelompok wanita lebih dari dua. Dengan kaidah tambahan alif dan ta. Muslimatun, muslimatin, muslimatin. Yang kelima asmaul khamsah. Jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir mengubah bentuk dari yang aslinya Ustaz ya. Ya, berubah dari isim mufradnya. Rijalun menjadi rujulun. Kebalik. Rajulun menjadi rijal.
Gimana? Rajulun menjadi Rojulun menjadi rijalun. rijalun. Terbalik Ustaz. Ya. Dah lama dah Ustaz. Anu. Apa? Jadi terbuka lagi. Biar manasin Pak Wisma. Nah, yang keenam Yang keenam Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah. Hmm. Dengan abuka, Hmm. abaka, abika. Hmm. Itu Ustaz. Itu baru satu tuh. Satu. 5 dia, 5. Dia lima. Abuka, akhuka, Abuka, akhuka, akhuka, hamuka, hamuka, fuka, fuka, zumalin. zumalin. Nah. Yang ketujuh, Yang ketujuh isim mangkus Ustaz. isim maksur. Isim maksur Nah. dengan Isim mu'rab isim mu'rab yang akhirnya yang akhirnya oleh alif lazimah. alif lazimah, alif bengkok katanya. Ada bengkok. Boleh. Seperti al-huda Ustaz. Al-huda. Al-huda. Yang ke-8, Yang kedelapan isim ghairu munsharif. mangkus tadi. Isim mangkus. Nah. Isim mangkus itu Isim mu'rab isim mu'rab yang akhirnya yang akhirnya di ya ya lazimah Ya yang lazimah. sebelumnya berharokat kasrah. berharokat kasroh. Al-hadi. Al-hadi. Hasan. Terakhir 9, Terakhir apa itu Ustaz? Lupa. isim la yunsharif. Lain. Yang tidak menerima tanwin Ustaz ya. Hasan. Seperti Ahmada. Ahmadu. Ahmadu, Ahmada. Ahmada. Hasan. Barakallahu fiik. Nah. Lanjut ya. Yang lainnya tetap ya. Pekan depan boleh, setoran pekan depan. Nah. Selamat kita Pak Isma. Ya, sekarang kita lanjutkan. Buka halaman 11. Jadi setelah kita mengenal dari jenis-jenis isim, ada 9 jenis isim itu. Sekarang kita masuk ke pembahasan pokok dalam ilmu nahu. Ya. Inti yang kita belajar ilmu nahu itu kita belajar i'rab dan bina. Nah, itu nanti yang menentukan kedudukan dia dalam kalimat. Sehingga dengan itu nanti kita memaknai atau menerjemah, mengartikan itu sesuai dengan kedudukannya. Ya. Qala disebutkan di sini al-i'rabu wal bina. I'rab dan bina. Nah, i'rab dan bina. Al-i'rabu, i'rab huwa adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir kata atau perubahan akhir kalimat. Akhir kalimat ya, bukan kata ya, akhir kalimat. Kemudian bisa babi dengan sebab dukhulil amili, masuknya amil. Nah, amil dalam kurung penyebab ya, dalam kurung penyebab. Tapi nanti setelah itu kita sebut dengan amil saja ya. Kita sebut dengan amil. Amil itu maksudnya penyebab yang menjadikan dia berubah. Ya. Mislu contoh. Situ ada contoh. Hadza talibun. Perhatikan kata talibun. Situ dibaca apa tuh? Talibun, tanwin ya, dhamma tanwin. Dibaca talibun. Kemudian ra'aitu taliban. Dibaca apa? Fathah, taliban. Tadinya talibun berubah menjadi taliban. Kemudian marartu bit talibin. Jadi baca kasroh. Perhatikan di situ dia berubah dari talibun, taliban menjadi talibin. Kenapa dia berubah? Karena penyebab yang masuk kepada dia pun berubah. Yang pertama hadza masuk padanya. Hadza talibun. Kemudian setelah itu masuk ra'aitu ya. Ra'aitu taliban jadinya. Kemudian yang ketiga marartu. Nah, marartu bi talibin. Nah, ketika dia cara bacanya beda, maka kedudukan dalam kalimat pun beda, sehingga maknanya pun beda. Ya, hadza talibun itu kalau diterjemah ini seorang pelajar. Ini seorang pelajar. Ra'aitu taliban. Nah, situ kalau hadza talibun, talibun situ kalau dalam kalimat kedudukannya sebagai khabar. Ya, sebagai khabar. Khabar itu bukan objek. Khabar itu berita. Ya, betul, berita. Nah, berita, keterangan bisa juga. Ini seorang pelajar. Nah, keterangan ya. Kemudian
Ra'aitu taliban. Nah, taliban itu dia sebagai objek. Ra'aitu aku melihat. Aku melihat seorang pelajar. Jadi objek dia. Nah, maka bacanya beda karena kedudukannya beda. Nah, tandanya pun beda. Nah, kemudian yang ketiga, marartu bi talibin. Aku melewati seorang pelajar. Di situ dia didahului huruf jar. Huruf ba. Bi talibin sehingga dia majrur. Ya, majrur. Ya. Majrur itu kasroh. Jar majrur. Jar itu yang menjadikan kata wajib kasroh. Huruf jar. Irobnya apa, Sir? Apanya? Irob dari yang marartu bi talib. Talibin majrur. Majrur biharfi jarrin. Ya, kasroh dengan huruf jar. Wa alamatu jarrihi al-kasratu, dan tanda jarnya kasroh. Ya. Ya, nanti setelah ini ada pembahasan tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya. Sabar Pak Wisma, sampai nanti. Ya, kedudukan dalam kalimat itu bitolib itu seperti apa? Bitolibin, Ya. dia ya jar majrur. Tapi nanti secara umumnya dia juga sebagai objek. Sebagai objek. Nah, cuman dia kalah dengan huruf jar situ. Huruf jarnya sehingga dia dibaca kasroh. Yang B itu. Ada B tadi, ya. Ya. Secara makna dia sebagai objek. Aku melewati seorang pelajar. Ya, kan berarti dilewati kan dia sebagai apa? Objek. Nah, cuman karena di situ ada huruf jar, maka dia harokatnya kasroh. Nah, itu yang disebut sebagai apa? Sebagai i'rab. Ya. Jadi berubah. Ya, dari rafa, nasab, khafat. Bahasa lainnya ya. Rafa, nasab, khafat. Jadi tanwin, fathah tanwin, dhamma tanwin, kasrah fathah tanwin menjadi kasrah tanwin. Nah, nanti lebih jelasnya ada. Kemudian adapun albina, adapun bina, huwa adalah luzumu awakhiril kalimi, tetapnya harokat akhir kalimat, halatan wahidatan, pada satu keadaan. Ya, tetapnya akhir satu kalimat pada satu keadaan. Ya, dia tidak berubah harokatnya sampai kapanpun. Nah, ya, tetapnya akhir satu kalimat pada satu keadaan. Contoh, huwa. Ya, huwa itu sampai kiamat nanti tetap baca huwa. Ya. Nanti kalau di akhirat bertemu huwa lagi tetap bacanya huwa. Ya, tidak dibaca hui. Ya, hiu. Ya. Tetap dibaca huwa. Anta juga sama. Kalau ada anti nanti tidak berubah dia artinya. Ya. Ya Pak Wisma. Berubah kan? Ya, kalau antu beda lagi. Bukan berubah, itu namanya apa ya? Menjelma. Nah, menjelma. Menjelma. Ya. Nahnu. Nah, nahnu, ana, hadhihi. Ini dia tidak berubah. Ana tetap ana meskipun dibaca ane. Ente, ente, tetap asalnya anta ya. Ya, itu lahjah ente. Nah. Itu pemerkasaan kata. Bahasanya tuh. Nah, ya. Nah, sekarang setelah kita paham apa itu i'rab, apa itu bina. I'rab itu perubahan. I'rab itu perubahan, bina itu tetap dalam satu keadaan. Sekarang dikenalkan aqsamul i'rab, macam-macam i'rab, macam-macam bentuk perubahan. Jadi sekarang kita mengenal istilah ya di perubahan nanti. Jadi dari perubahan tadi itu dibaca tolibun, toliban, tolibin itu ada istilahnya dalam bahasa Arab. Sehingga harus kita kenal. Jadi perubahannya itu ada 4. Aqsamul i'rab, macam-macam i'rab, yaitu macam-macam bentuk perubahannya. Dia ada 4. Yang pertama rafa, raf'un. Yang kedua nasbun. Yang ketiga khafdun, khafdun. Kemudian yang keempat jazmun. Nah, itu bentuk perubahannya. Ya. Jadi nanti ini harus kita hafal nih ya istilahnya ini. Apa lagi, Ustaz? Itu ya. Ya. Perubahannya tidak lebih dari 4 ini. Ya. Ini 5 ya. Tidak lebih dari 4. Soalnya tadi minta nambah nih. 4 ya Pak Isman, boleh lebih. Ya. Ada nih. Rafa, nasbun. Rafa, nasab, khafat, jazm. Nasbun. Nah.
Sekarang coba rofa. Rofa itu contohnya baitun, rajulun, kitabun. Nah, ini baru contoh ya. Tapi nanti hakikatnya rofa itu tandanya banyak. Tandanya nanti ada alif, ada waw, ada nun. Ya, makanya kita tidak sebut dia sebagai dhamma. Kenapa tidak dhamma? Karena dia dhamma itu sempit maknanya, cuman nah itu aja dhamma. Tapi kalau rofa ini dhamma juga masuk. Termasuk dari rofa. Nah, jadi kenal dulu istilahnya rofa. Ya, rofa. Ya. Nah, kemudian nanti baru dibahas kapan dia menjadi rofa. Nah, itu nanti ada pembahasannya. Sekarang kita bahas dulu tandanya dulu. Ya, tandanya dulu. Ya, nanti kalau disebutkan rafa'nya nanti kalau demikian nanti kepanjangan. Sabar. Ya. Kemudian nasab. Nasab contohnya baitan. Baitan, rajulan, kitaban. Nah, ini contohnya. Nah, kalau yang kita hafal tadi itu musanna tuh, kalau dia dengan ya dan nun, nah itu dia nasab. Ya. Kitabaini, itu dia nasab. Kalau dia rafa'nya kitabani. Nah, kitabani, nah itu rafa'. Kitabaini itu nasab. Ya. Kemudian khafat. Nah, khafat ini istilah lain tadi. Majrur. Jar. Nah, jar itu istilah lain dari khafat. Nah, yaitu baitin, rajulin, kitabin, itu contohnya. Kemudian yang terakhir adalah jazam. Ya, jazam. Jazam contohnya lam yaktub. Sukun dia, lam yaktub. Liyaskut. Kemudian la tajlis. Nah, ini yang disebutkan tandanya ini cuma tanda dasar ya. Jadi rofa itu tandanya dhammah, nasab tandanya fathah, khafat tandanya kasroh, jazam tandanya sukun. Itu tanda apa namanya? Dasar. Tanda dasar. Nanti ada dari tanda dasar itu ada cabangnya. Ada cabangnya. Ya. Nah, tapi tidak banyak cabangnya, sedikit ya. Ya. Intinya dihafal dulu istilah ini ya, ada rofa, ada nasab, khafat dan jazam. Ya. Nah, sekarang udah kenal ya tanda ini ya? Insyaallah ya mudah ya, sedikit aja 4 ya. Rofa, nasab, khafat, jazam. Rofa, nasab, khafat, jazam. Ya. Nanti apa namanya? Apa itu rofa, apa itu nanti insyaallah. Ya. Dibahas. Ini pasti kesan. Kalau rofa pasti domaten san. Tidak mesti. Tidak mesti. Makanya itu tanda dasar ya. Ada cabangnya nanti. Contoh, kalau situ hadza talibun ya. Nanti kan satu orang pelajar. Kalau kita bikin 2 orang pelajar, bahasanya hadzani talibani. Nah, talibani itu harokat akhirnya kasrah dia. Talibani. Tapi dia rofa juga. Tapi dia rofanya bukan pakai kasrohnya, tapi pakai alif yang ada di situ. Nah, Adani Tolibani. Tolibani. Ya. Ini 2 orang pelajar. Berarti hadanya juga dirubah. Ya, dirubah juga. Nah. Kalau secara bahasa rofa nasab khafat jazam artinya secara bahasa ya. Aduh. Rofa itu rofa itu tinggi artinya secara bahasa. Nah, rofa itu tinggi, kemudian menjadi istilah nahwu setiap apa namanya isim yang nanti dia punya kedudukan atau istilah yang digunakan oleh ulama nahwu untuk apa namanya sebuah ungkapan kata yang dia marfu sehingga disebut rofa. Ya, yang marfu. Marfu itu nanti jadi panjang ya kan? Marfu itu nanti dia ada Kasta itu kan? Bukan. Beda. Kan tinggi itu. Isim marfu itu nanti ada 7. Ya, ada 7 isim marfu. Apa lagi waktu itu? Nah, enggak ada dihafal, diingat ya. Diingat ya. Malah gitu dah. Ya. Intinya antum ini aja dulu ya. Rofa aja gitu. Pokoknya istilah aja. Istilah rofa, nasab, khafat, jazam. Kalau bahasa mudahnya rofa itu dhammah gitu ya. Rofa itu identik dengan dhammah, tanda-tanda dasarnya. Kemudian nasab identik dengan fathah. Ya, kemudian khafat identik dengan kasroh. Kemudian jazam identik dengan sukun. Ya. Kalau hubungannya dengan SPOK kan Ustaz? Nah, itu. Yang 4 ini
masuk ke apa istilahnya? Ya, dalam kedudukan dalam kalimat nanti dia. Rafa itu ketika dia menjadi subjek. Dia rafa. Kalau dia jadi objek, dia nasab. Ya. Ya. Kalau sini kan kayak tadi, hadza talibun. Di situ dia rafa dia, tapi dia bukan sebagai subjek tapi situ. Subjek itu kan kalimat yang padanya ada kata kerja ya. Kan ada juga yang dia bukan kalimat yang enggak pakai kata kerja, sekedar berita keterangan. Ya, jadi enggak mesti SPOK. Ya, enggak mesti SPOK. Ya. Intinya pahami dulu istilah ini ya, rafa, nasab, khafad, jazm. Dan itu yang kaitannya dengan i'rab, yaitu perubahan. Perubahan tidak lepas dari 4 ini, rafa, nasab, khafad, dan jazm. Ya. Sekarang ada lagi sebelumnya yang masih mau ditanyakan? Kapan dia rafa itu nanti ada pembahasannya. Kapan dia rafa, kapan dia khafad, kapan dia nasab, kapan dia khafad itu ada nanti insyaallah pembahasannya. Ya. Nah, sekarang kalau udah kita lanjut. Falil asma'i min dzalika. Nah, dan falil asma untuk isim min dzalika, dari itu semua, dari dzalika itu maksudnya dari i'rab itu, dari perubahan itu, dari perubahan rafa, nasab, khafad, dan jazm itu, maka dia ar-raf'u rafa, wan nasbu nasab, wal khafdu dan khafad, wala jazma fiha, tidak ada jazm padanya. Maksudnya gini, kan kemarin kita ada dibahas di awal, kata itu terbagi berapa? 3. Ada isim, ada fiil, ada huruf, ya kan? Nah, sekarang kita membahas perubahan yang akan terjadi, perubahan padanya. Makanya ada i'rab, ada bina. I'rab itu yang berubah. Nah, perubahan nih pada 3 kata ini, yang huruf jelas tidak masuk dalam perubahan. Kenapa? Karena huruf dia semuanya bina, semuanya mabni huruf. Jadi dia nggak masuk dalam perubahan. Ya. Nah, sehingga di sini kan yang dibahas adalah perubahan. Sehingga perubahan hanya masuk pada isim dan fiil. Isim dan fiil. Nah, untuk isim, setiap isim itu dia berubah hanya menjadi 3 keadaan. Apakah berubah menjadi rafa, nasab, atau khafad? Tidak akan mungkin masuk jazm padanya. Jadi isim itu tidak boleh dibaca sukun. Ya, isim tidak ada sukunnya. Ya. Tidak kenal sukun. Ya, isim. Nah, itu dalam tulisan ya. Tapi kalau mau baca Muhammad, ya boleh kita baca Muhammad sukun ya. Tapi aslinya bisa dibaca Muhammadun, bisa dibaca Muhammadan, bisa dibaca Muhammadin. Tidak boleh dibaca sukun. Katanya. Jadi perubahan pada isim itu 3, rafa, nasab, dan khafad. Nah, bisa dipahami ya? Ya. Kemudian walil af'al, adapun untuk fi'il min dzalika, dari 4 jenis perubahan ini, dia raf'u rafa, wa nasbu nasab, wal jazmu dan jazm. Wala khafdha fiha, tidak ada khafad padanya, tidak ada kasrah pada fi'il. Rafa, nasab, jazm. Tidak ada khafad padanya. Tidak ada jar pada isim. Jadi fi'il itu nggak mungkin kita baca kasroh, ya. Fi'il nggak mungkin kita baca kasroh. Dia nggak masuk tanda kasroh padanya. Nggak ada zahabi. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, isim punya ciri khusus, fi'il juga punya ciri khusus. Karena perubahan 4. Khafad, rafa, nasab, khafad, jazm. Rafa dan nasab ini dua-duanya masuk. Fi'il masuk rafa, isim juga masuk rafa. Nasab juga fi'il nasab, isim juga nasab. Adapun jazm ini khusus untuk khafad dulu ya. Khafad itu khusus untuk isim. Ya. Fi'il tidak masuk pada khafad. Jazm khusus untuk isim, untuk fi'il. Fi'il tidak masuk, tapi isim tidak masuk jazm padanya. Sini paham ya?
Ya. Raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Ya. Ada 4. Kemudian di sini ada isim, ada fi'il. Nah, maka rafa isim bisa, nasab isim juga bisa. Kemudian apa? Fi'il rafa juga bisa, nasab juga bisa. Nah, tinggal khafad ini. Khafad khusus untuk isim, jazm khusus untuk fi'il. Ya. Sampedas. Ya. Kan apa namanya? Kesimpulan dari kata yang akan kita bahas dalam bahasa Arab kan cuma 3, isim, fi'il, dan huruf. Ya. Isim, fi'il, dan huruf. Nah, kemudian pada setiap itu perubahan itu dia tergolong 2, ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Ya, yang berubah disebut i'rab, yang enggak berubah disebut mabni. Ya, mabni. Nah, dari 3 macam jenis kata ini yang berubah cuma 2. Jadi yang kita bahas cuma 2. Adapun mabni ini huruf ini mabni, dia enggak perlu dibahas. Enggak berubah dia. Nah, dan perubahan itu ada 4. Rafa, nasab, khafad, dan jazm. Nah, untuk isim perubahannya 3. Rafa, nasab, dan khafad. Untuk fi'il sama, rafa, nasab, dan jazm. Ya. Mudah ya insyaallah ya? Insyaallah. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjutkan sedikit lagi. Nanti pertemuan akan datang kita masuk ke tanda masing-masing, ciri-cirinya, maksud bentuk perubahannya. Isim mufrad yang kita hafal itu isim mufrad dia berubah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau dia rafa seperti ini berubahnya, nasab seperti ini, khafad seperti ini. Nah, kemudian nanti isim musanna berubahnya rafa seperti ini, nasab seperti ini, khafad seperti ini. Nah, makanya tadi di apa? Dihafal dulu 9 jenis isim nih. Agar nanti ketika dikelompokkan, ini rafa. Kenapa rafa apa tandanya? Tandanya ini. Kenapa dia ini? Karena dia tergolong jamak. Ya, jamak pun harus dilihat jamak apa dulu. Ya. Nah, jamak muzakkar, jamak muannas, dan jamak taksir. Ya. Ya. Sekarang kita lanjutkan sedikit. Al-ismu, isim. Ya. Isim terbagi 2. Ada isim yang mabni, ada isim yang mu'rab. Ya. Tadi kok i'rab, kok ini sekarang mu'rab. Tadi kok bina, sekarang kok mabni. Apa perbedaannya? I'rab itu apa namanya? Ungkapannya. Ya, istilahnya. Adapun mabni itu artinya yang dibinakan, yang ditetapkan. Ya. Mu'rab itu yang dirubah. Ya. Yang dirubah. Kan kalau ini tadi kita bilang rafa kan? Rafa, nasab, khafad, dan jazm. Ini kita sebut sebagai apa tadi? I'rab. I'rab itu perubahan. I'rab itu perubahan. I'rabun. Ya, ini perubahan. Adapun kalau ada dibilang mu'rab artinya apa? Yang dirubah. Ya, yang dirubah. Nah, i'rab itu tandanya. Tanda-tandanya. Tapi kalau mu'rab berarti dia yang udah pasti menjadi tandanya salah satu dari ini. Yang udah dirubah ini. Sehingga isim itu nanti ada yang bisa dirubah sehingga disebut mu'rab dia. Bukan i'rab ya, kalau i'rab itu perubahannya. Nah, mu'rab itu yang dirubah, isim itu bisa dirubah dan ada juga yang tidak bisa dirubah, disebut apa? Mabni. Nah, mabni. Ya. Jadi kita ulangin ya. I'rab tadi apa? Perubahannya. Kalau mu'rab itu yang dirubah. Bina itu
apa bentuknya? Mabni artinya yang ditetapkan, yang dia nggak berubah. Ya, bina. Ya. Ya, sehingga isim terbagi dua, ada isim mabni, ada isim mu'rab. Yang mabni itu artinya yang dia ditetapkan situ, dia nggak berubah. Yang mu'rab berarti dia yang apa? Yang bisa berubah. Nah, sekarang kita perhatikan, ketika dia dirubah sehingga dia dibaca marfu, artinya marfu itu artinya dia dirofakkan. Ya, marfu itu artinya dirofakkan. Mansub dia dinasabkan. Ya, majrur dijarkan. Majrur itu sama dengan makhfud, ya dikhafatkan. Jadi khafat dengan jar itu sama. Beda istilah saja. Ya, tapi sama anunya. Ya. Contoh isim yang marfu, kitabun, maradun, yang mansub kitaban, maradun, yang majrur kitabin, maradin. Nah, makanya tadi kita bilang marfu atau rafa itu identik dengan dhamma. Kemudian mansub identik dengan fathah. Majrur atau makhfud identik dengan kasrah. Ya. Sekarang halaman setelahnya sedikit lagi. Memang sedikit ya, tidak banyak. Ya, sekarang al-mabni huwa, isim mabni adalah ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amili. Mabni itu adalah apa-apa yang tidak berubah akhirnya. Ya, apa-apa yang tidak berubah akhirnya itu akhir dari harokatnya maksudnya ya. Bisababi dukhulil amil, dengan sebab masuknya amil. Amil tadi kita sebut apa? Penyebab. Artinya dia namanya mabni itu meskipun nanti kedudukannya apapun, ada penyebab apapun, dia nggak berubah harokatnya, tetap dia. Karena dia mabni, dah ditetapkan di situ, dah dipatenkan. Ya, itu namanya mabni. Ya. Contoh ya, darasa hadza. Hadza itu tetap dibaca hadza. Ra'aitu hadza. Marartu bihadza. Tetap dibaca hadza. Tidak bisa dibaca hadzu, hadzi, ya, atau apa lagi? Hadz disukun tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya. Jadi hadza itu mabni dia, isim mabni. Yang tambahan bi ini, Ustaz? Ya, tetap marartu bihadza bacanya. Itu tidak mengasrohkan zalnya ya. Ya. Ya, makanya disebut mabni tadi, dia ditetapkan, dah dipatenkan dia. Gitu ya. Tidak berubah dia. Ya, mau dia huruf jar, mau jadi apapun dia tetap hadza. Ya. Nah, sekarang al-mu'rab, adapun yang mu'rab huwa adalah ma taghayyara akhiruhu, apa-apa yang berubah akhirnya bisa babi dukhulil amili, dengan sebab masuknya amil, masuknya penyebab. Ya. Masuknya penyebab. Mislu contoh jaa rajulun. Nah, ini dibaca rajulun dia. Kemudian rajulun berarti dia marfu. Ya, marfu. Nah, kemudian ra'aitu rajulan. Nah, maka dia mansub, nasab, ya. Mansub. Kemudian marartu bi rajulin. Nah, marartu bi rajulin. Ya. Nah, kemudian di bawahnya antum perhatikan. Likullil asma'il mu'rabati alamatun khasatun sayati bayanuha. Setiap isim yang mu'rab, ya, setiap isim yang mu'rab, alamatun, ada tanda-tanda. Ya, ada tanda-tanda khasatun yang khusus baginya. Ya, ada tanda-tanda yang khusus baginya. Sayati bayanuha, akan datang penjelasannya. Jadi dari 9 isim yang mu'rab yang kita pelajari itu, nanti dia punya tanda masing-masing. Ya, punya tanda masing-masing. Ya. Nah, tandanya itu yang antum lihat di halaman setelahnya itu. Kan isimnya 9 yang kita bahas tuh. Nah, situ ada ketika ada marfu, ada mansub, ada majrur. Ya. Dah, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyakan? Harus dulu ya, harus dipahami ya. Biar nanti setelahnya enggak ini. Enggak ngutang ini apa nih kan yang dibahas. Nah. Yang berubah. Ya. Kalau yang isim yang tidak berubah? Yang tidak berubah ada berapa isim? Yang mabni itu. Yang mabni. Ya. Walaupun bagaimanapun amil yang masuk tidak berubah. Tetap pendiriannya kokoh dia, standar ganda dia. Standar janda.
Oh yang kayak haza itu ya. Contohnya ada isim isyarah. Nah, Nggak bisa haji ada. tidak bisa. Kecuali yang bentuk lain nanti hadhihi dia bukan berubah tapi itu bentuk lain. Ya. Nah, ada yang mau tanya kan? Pak Wawan? Jadi besok amalannya ini ada deh. Nah, Halaman 13 gitu. ya, belum. Nah, belum. Ustaz bilang tidak ya Pak, ingat ya. Nah, Ustaz yang tadi Albina. Ah, Wah, saya sulit. Awal. luzumul awakhir kalimi halatan wahidatan. Ya. Tetapnya akhir satu kalimat pada satu keadaan. Ya. Pak Sarjana ada yang mau tanya kan? Kayaknya ada yang mengganjal kayaknya. Itu pertanyaan semuanya tuh. Tidak perlu dijawab. Jawab masing-masing ya. Enggak boleh hafal Ustaz. Nah, ingat ya. Memori dah hampir penuh ya disuruh. Refresh loh. Di sini ada Indomie. Gorengan. Bang Azam ada Bang Azam? Nah, ya. Paham tapi ya soalnya? Nah, yang penting paham ya dulu. Yang enggak paham tanyakan ya biar enggak jadi beban nanti. Ya. Enggak pelong nanti kalau enggak paham. Berarti untuk untuk mengetahui kapan rofa, nasab dan jar untuk isinya tergantung angin yang masuk. Ya. Nanti, ya. Ada penjelasan. Setelah kita pelajari tanda-tanda dulu, tandanya nanti selesai kita bahas, baru dia isim rofa itu ada 7 keadaan menjadikan dia rofa. Entah dia jadi fa'il, naib fa'il, jadi mubtada, jadi khobar, jadi khabar kana, isim inna, khabar inna, isim kana, atau dia menjadi tawabi. Ya, tawabi itu nanti ada pembahasannya. Masing-masing kita bahas dirincikan nanti insyaallah. Berarti fa'il dan beda-beda. Beda. Apa ini? Lupa ketinggalan dulu. Nyari saya mau jual. Abu Hanif, ada yang menanyakan? Cukup ya. Ambil itu. Hah? Maknanya itu kan orang yang melakukan perbuatan. Iya, maka kita sebut penyebab. Di mana di sini penyebab. Iya, amil itu yang melakukan. Dia terjadi itu karena ada pelakunya kan. Nah, cuman kalau kita sebut pelaku kan nanti kalau bahasa Arab nanti sebagai fa'il. Beda. Nah, jadi kalau di sini tidak disebutkan sebagai pelaku tapi sebagai penyebab. Karena penyebabnya itu bukan hanya orang, apa saja nanti. Kayak khobar dia marfu. Kenapa? Karena penyebabnya ada mubtada. Ada mubtada. Ya. Fa'il dia marfu karena ada fi'il. Nah, maf'ul mansub karena ada fa'il, ada fi'il. Ya. Penyebab namanya. Ya, kalau pelaku nanti pembahasan sendiri dalam nahwu, dia sebagai fa'il. Ya. Beda, ya. Nah, Bang, Mubtada sama khabar kok kayaknya dari pelajari lewat ya Ustaz. belum, nanti setelah ini Oh, belum. Saya kira dari awal. ada. Nanti dia setelah kita belajar tanda-tandanya, baru dia kita bahas kapan dia rofa. Nah, dia rofa yang pertama sebagai fa'il, kedua sebagai naib fa'il, nah yang ketiga sebagai mubtada, yang keempat sebagai khobar. Nanti ada pembahasannya mubtada khobar. Ya. Ya. Dah ya. Dah, kita akhiri dulu. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.